Halo, Assalamualaikum Bang Isbullah. Ya, kayak Aji ya. Ya. Kita menunggu Kak Ajar ini belum bergabung. Oh, baik. Gimana kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berbahagia, bersemangat setelah dari OIF Unsur. Ya. Alhamdulillah ya. Ini di ruang podcast ya. Iya benar, Bang. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Oh, saya Afifah, Mbak. tim Planetarium OIF. Oh ya, baik. Iya. Ini sudah bergabung Kak Aji. Oh ya. Ya. Assalamualaikum. Haji. Ya. Ya. Ya, jadi gimana? Kabar di sana? Masih bisa mengaktifkan videonya? Kalau saya sih pipa punya yang gelap. Oh, pipanya yang belum aktif ya? Ya, tapi ini sebenarnya kalau dari penonton sih harusnya pipa aman-aman aja sih. Soal kemarin yang live IG sebelumnya kok kayak gini sih. Kalau di kami ini sudah tampil kok. Afifa dan Kak Aji sudah tampil. Oh, sudah. Ya. Berarti sudah aktif ya? Kedua video sudah aktif ya? Ya, sudah. Jelas ya, saya juga jelaskan. Udah bisa kita mulai ya, Bang Isbullah, Kak Aji? Ya, silakan. Bismillah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astronomi OIF UMSU. Nah, Q&A kali ini kita akan berbincang seputar perkembangan observatorium di PTMA. Nah, jadi buat Sobat OIF yang punya pertanyaan seputar tema kita hari ini bisa diisi di kolom komentar postingan OIF UMSU ya. Nah, Sobat OIF sekalian, sebelum kita mulai jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat OIF, seperti yang kita ketahui bersama, Muhammadiyah mempunyai gerakan tajdid ya, atau gerakan pembaruan. Jadi tidak asing bagi kita, perkembangan universitas, lembaga ataupun instansi Muhammadiyah itu sangat luar biasa. Salah satunya itu adalah observatorium. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa universitas yang memiliki observatorium. Salah satunya itu adalah Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau biasa kita sapa dengan OIF UMSU, dan ada Observatorium Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, alhamdulillah kedua narasumber kita hari ini ada Abang Hizbullah Salam SPDMH dari Observatorium Unismu Makassar dan ada Kak Ajreni Nazri dari OIF UMSU. Mungkin udah bisa kita mulai ya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Asro. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama dari Tengku Aprilianti. Mau nanya dong, bagaimana syarat dan administrasi yang harus dilalui untuk membangun sebuah observatorium? Nah, ini mungkin boleh dari Bang Hizbullah dulu ya jawab pertanyaan ini. Ya, baik. Ya, bismillah. Terima kasih Kak Afifah dan juga Kak Aji ya, selaku narasumber dari tim OIF UMSU. Yang pertama, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi ya, sharing session di kegiatan Q&A OIF UMSU dan juga Observatorium Unismu Makassar. Ya. Jadi sobat OIF dan juga sobat OIM dimanapun berada, untuk syarat ya dari pendirian atau pembentukan observatorium itu sendiri, kalau kita berbaca ya pada praktisi observatorium di zaman silam ya tentu yang pertama namanya sesuai dengan namanya ya, observatorium adalah tempat untuk mengobservasi, maka tentu perlu ada
tempatnya. Ya. Ya, ini merujuk kepada definisi yang disebutkan oleh Bapak Dr. Arwin, Dr. Arwin sendiri yang merupakan kepala UNICEF, yakni sebuah tempat tertentu dengan bangunan tertentu di mana di situ ada proses pengamatan benda-benda langit dan pengamatan itu tercatat dan terdokumentasikan. Jadi yang pertama ada bangunannya, nah itu menjadi syarat ya, dan lokasinya harus strategis ya. Kalau secara administrasi sampai sejauh ini ya yang saya ketahui dan juga mengikuti perkembangan di Universitas Makassar sendiri tidak ada syarat administrasi yang mengikat ya. Tentu karena Universitas Makassar ini berada dalam lingkup lembaga universitas, ya, maka tentu mengikuti kebijakan dari pimpinan universitas itu sendiri. Nah, izin menyampaikan juga bahwa sebelum berdirinya OUM ini atau Observatorium Universitas Makassar ini yang sebelumnya kita sebut dengan OUM, ini kami juga sempat berdiskusi dengan Bapak Hendro Setianto yang merupakan penggagas observatorium di Indonesia itu sendiri. Ya, beliau memberikan syarat sebagai observatorium yang ideal, ya lebih khusus untuk pengamatan hilal, ya, dan itu merupakan orientasi daripada pembangunan observatorium di Universitas Makassar ini adalah bahwa ya, azimutnya itu azimut di bagian barat itu harus bebas daripada halangan-halangan baik dari pepohonan ya maupun dari gedung-gedung pencakar langit. Ya, apalagi ada di Makassar seperti ini ya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Namun karena melihat kondisi ya dengan menaranya gedungnya yang cukup tinggi maka syarat itu terpenuhi ya. Jadi yang pertama tentu lokasinya strategis dengan bangunannya yang strategis. Lalu kemudian yang pasti adalah ada SDM-nya ya. Kalau kita buat hierarki tentu ada SDM terlebih dahulu yang pertama memikirkan dan mempersiapkan ya, kemudian membangun dan seterusnya. Lalu kemudian tadi ada SDM dan juga ada instrumen-instrumen tertentu yang digunakan. Kalau sekarang ini ya tentu harus ada teleskop. Ya observatorium tanpa teleskop tentu tidak layak disebut sebagai observatorium saya kira ya seperti itu. Ya kemudian selanjutnya ada tempat dan seterusnya untuk diskusi dan mengolah hasil pengamatan. Ya, kurang lebih seperti itu dari saya kembalikan ke Pak Abita. Baik, mungkin kita bisa jawab pertanyaan selanjutnya ya, atau ini ada pertanyaan kedua dari DG Club. Siapa Bapak Observatorium di Indonesia dan bagaimana kisahnya? Nah ini mungkin bisa dijawab oleh Kak Ajraini Nazli. Kalau untuk Bapak Observatorium sesungguhnya ya saya juga kurang tahu siapa ya. Yang tahu saya ini bisa dikoreksi mungkin bila salah. Tidak ada satu tokoh spesifik gitu siapa Bapak Observatorium kalau yang saya tahu gitu. Bahkan kalau misalnya ada harusnya terkenal gitu di kalangan kita yang bekerja di observatorium gitu mungkin. Ya. Mungkin boleh disambut Bang Hizbullah. Ya, pertanyaan yang kedua tadi. Ya, baik, betul ya. Jadi saya coba searching dan seterusnya mencari jurnal seterusnya. Kalau penisbatan Bapak Observatorium di Indonesia ini tidak ada ya. Ya, kalaupun kita mau menisbatkan barangkali ya kaitkan dengan observatorium pertama di Indonesia tentu adalah Bosca ya, adalah Bosca itu sendiri, maka barangkali orang yang pertama mensupport mendanai hadirnya Bosca ini barangkali sedikit ya mendekati itu. Nah, tapi beliau adalah orang Belanda yang kemudian adadikan namanya menjadi Bosca itu sendiri. Tetapi kalau di di Indonesia, orang Indonesia, saya kira saya lebih cocok dengan istilah penggagas atau pelopor ya. Ya izin menyampaikan bahwa di antara pelopor observatorium di Indonesia adalah Bapak Hendro Setianto, ya MSc, dan juga Bapak Murtoha Arkanuddin. Saya kira kita sepakat untuk hal itu karena beliau berdua lah yang mempelopori observatorium di Universitas Makassar di sini dan juga saya yakin di itu juga ya kalau tidak salah Pak Hendro dan seterusnya. Ya, untuk kami di Universitas Makassar sendiri 2 orang ya. Yang pertama konsultannya yaitu Bapak Murtoha dari Jogja RHI, kemudian Bapak Hendro Setianto dari Immanuel. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya dari F.Dika17. Apakah observatorium dan planetarium itu berbeda fungsi? Lalu apakah lebih baik
dilebur keduanya. Nah, ini mungkin boleh dari Bang Hizbullah dulu menjawab. Iya, baik. Nah, observatorium dan planetarium ya, sebuah instrumen atau tempat yang saya pikir menjadi warisan daripada peradaban Islam itu sendiri. Nah, kalau perbedaannya sendiri, ya observatorium sendiri adalah tempat pengamatan. Ya, jadi kita berinteraksi langsung dengan alam semesta, ya, dengan kauniyah, dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah. Tapi kalau planetarium itu adalah miniatur, ya, miniatur alam semesta yang dihadirkan dalam sebuah tempat tertentu dengan visualisasi yang sangat ya, baik, ya, sehingga menjadi sumber referensi yang bagus untuk kalangan awam itu sendiri. Ya, untuk peleburannya saya kira ini tergantung kebijakan saja. Apalagi kalau bisa disatukan tempatnya, ya, satu atap seperti misalnya yang ada di Lamongan dan seterusnya, yang ada di Oifungsu juga termasuk, ya, itu sangat bagus supaya lebih lengkap. Saya kira demikian dari saya. Mungkin ada tambahan. Izin Bang Hizbullah, itu ada yang komentar suara langsung sepertinya double ya kedengarannya. Oh ya. Oke. Mungkin bisa kita lanjut ya dari Kak Aji. Mungkin Kak boleh disambut Kak pertanyaan yang ketiga tadi, apakah observatorium dan planetarium itu berbeda fungsi? Lalu apakah lebih baik dilebur keduanya? Nah, itu gimana menurut Kak? Tadi agak macet jaringannya, kenapa? Saya bacakan ulang. Gimana Kak Aji? Oke. Aman. Pertanyaannya apa tadi? Oke, kita Pertanyaannya apa, ulang. Apakah observatorium dan planetarium itu berbeda fungsi? Lalu, apakah lebih baik dilebur keduanya? Oke. Tadi saya dengar jawaban dari Masnya. Iya, sebenarnya kan kalau dibagi institusi astronomi yang formal, ya, yang formal itu ada 3, ada yang pendidikan, ada yang untuk penelitian, dan ada untuk yang pengabdian istilahnya, atau public outreach. Nah, observatorium itu sendiri sebenarnya dia masuk ke dalam penelitian, institusi formal untuk penelitian astronomi gitu, dan ilmu falak jenisnya. Sedangkan kalau misalnya yang untuk pendidikan itu perkuliahan gitu. Kalau misalnya mau yang pengabdian atau public outreach itu ke planetarium gitu. Jadi sebenarnya kayak ada terpisahnya gitu. Tapi dalam keberjalanannya itu jadi observatorium itu bisa merangkum jadi tempat public outreach juga gitu. Contohnya di Bosca itu kan dia observatorium, tapi ada kunjungan juga, diperbolehkan kunjungan untuk masyarakat gitu. Tapi dia membatasi gitu kunjungan masyarakat karena memang tujuan utama observatorium itu penelitian. Nah, kayak misalnya di observatorium OIF gitu, itu ada planetariumnya, ada observatoriumnya gitu. Jadi dia merangkum seperti yang tadi kata Masnya gitu ya. Jadi dia bisa lebih fleksibel lah perjalanan. Baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Silentes by N. Siapa aja tokoh falak nasional di PTMA Indonesia? Ini mungkin boleh dijawab oleh Abang Hizbullah. Ya, baik Kak Tifa. Izin ya. Jadi kalau tokoh falak di PTMA itu sendiri, untuk yang modern ya, yang saat ini, itu tentu pertama barangkali ya Bapak Dr. Oman Fatur Rahman, ya, yang ada di Muhammadiyah, yang ada di UAD, kemudian ada Prof. Sutikran Azhari, ya, kemudian ada Kepala OIF, ya Bapak Dr. Arwin, dan kemudian juga Bapak Prof. Tono Saksono, ya, kemudian masih banyak lagi sebenarnya ya. Untuk di Makassar sendiri sebenarnya itu ada, tapi sudah wafat dan sekarang sementara mengkader. Dulu ada namanya Prof. Ali Parman. Ya, sekarang dilanjutkan kadernya oleh Bapak Dr. Ali Mudin. Kemudian lanjut ke generasi kami, ya, seperti itu.
Gitu ya. Kalau dari Kak Aji mungkin boleh dijawab Kak Aji. Udah cukup jelas sebenarnya yang dijelaskan sama Masnya, sudah merangkum semua. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah sudah ada jejaring untuk seluruh observatorium di bawah PTMA? Dan apakah manajerialnya sama di setiap PTMA? Nah ini mungkin ke Bang Hisbullah lagi ya pertanyaannya. Mungkin kepada Bang Hisbullah dipersilakan. Ya, baik. Kalau jejaring, ya, kalau jejaring saat ini Muhammadiyah kan kita ketahui sudah memiliki kurang lebih 5 observatorium ya. Ini tolong dikoreksi kalau keliru. Yang pertama OIF UMSU, kemudian ada Pastron di UAD, kemudian ada Observatorium Universitas Makassar, kemudian ada UDI Astro di Universitas Muhammadiyah Maumere. Kemudian yang kelima, meskipun ini di bawah lembaga pendidikan, sekolah dan pesantren itu di Poskal ya di Lamongan, di bawah asuhan atau kepemimpinan Bapak Sri Yatin Sodik. Nah, jadi kelima observatorium ini kami tergabung ya di satu grup namanya MUON ya, Muhammadiyah Observatory Network ya, Observation Network, ya, jaringan observasi Muhammadiyah. Jadi kami ada 5. Nah, dari kelima observatorium itu tentu memiliki manajerial yang berbeda-beda. Ya, OIF sendiri nanti mungkin dijelaskan oleh Kak Aji. Kemudian ada Pasron UAD, dan kami sendiri secara khusus di Makassar itu saat ini di bawah dikoordinatori oleh Wakil Rektor 4 ya, selaku yang membidangi AIKA. Jadi kami dikoordinator langsung oleh Wakil Rektor 4. Namun saat ini kami masih berusaha mencari pola seperti apa, formula dan seterusnya sistem pengelolaan. Ya salah satu tentu yang kami lakukan adalah studi banding ya kepada Pastor Wade. Alhamdulillah kami sudah berkunjung ke sana, kemudian juga ke OIFUM baru-baru, ya kemudian selanjutnya mungkin akan ke Postal dan seterusnya. Ya, jadi manajerialnya berbeda-beda. Yang unik ya, yang di Maumere tadi itu, yang dibawa ke pemimpinan Bapak Adi Jufriansa, itu beliau itu observatoriumnya masih sifatnya nomaden ya, jadi berpindah-pindah tempat, belum ada gedung khusus dalam pemantauan hilal. Ya, seperti itu. Tapi yang ada observatorium yang permanen tempat itu tadi 3 ya, OIFUMSU, Pasar Wade, Observatorium Universitas Makassar, ini di bawah PTMA, kemudian satu lagi lembaga pendidikan di sekolah atau pesantren di Poskal di Lamongan. Itu ya. Gitu, Kak. Baik, mungkin untuk Kak Aji gimana, ada tambahan? Mungkin menambahkan sedikit aja kali ya. Ya. Saya tuh melihat sebenarnya uniknya observatorium di Indonesia itu, jadi kan kalau pembangunan observatorium itu punya scientific objektif atau scientific goal-nya gitu. Jadi dia mau apa dengan observatorium itu, ingin melakukan apa dengan observatorium itu kan utamanya ya gitu. Nah, saya melihat kalau misalnya kita lihat ya di observatorium umumnya di luar itu kan scientific goal-nya itu ya penelitian astronomi, ilmu astronomi. Sedangkan di Indonesia itu uniknya dan kerennya adalah di situ Indonesia itu mayoritas Muslim gitu. Jadi ada kepentingan untuk melakukan pengamatan hilal gitu-gitu. Nah, di situ jadinya fungsi dari observatorium ini itu tidak khusus untuk penelitian astronomi aja, tapi bahkan ada yang memang mengkhususkan untuk pengamatan hilal, penelitian tentang hilal gitu, tentang awal bulan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu mengapa kemudian saya melihat pentingnya memang berjejaring antara satu observatorium dengan observatorium lain gitu. Gitu sih. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Detriani 14. Nah, untuk peningkatan literasi astronomi bagi masyarakat, lebih ideal dengan observatorium atau dengan planetarium? Nah, ini boleh dijawab terlebih dahulu oleh Kak Ajra ini. Oke. Jadi tergantung observatoriumnya, lagi-lagi tergantung observatorium yang untuk apa. Kalau di luar negeri bahkan ada satu observatorium memang khusus untuk public outreach. Kalau saya nggak salah itu McDonald Observatory. Itu dia memang khusus untuk kunjungan. Jadi dia melakukan pengamatan, itu pengamatan tuh masyarakat umum bisa datang, bisa melakukan pengamatan gitu. Ya mungkin dengan ada beberapa syarat lah gitu untuk melakukan pengamatannya gitu. Tapi itu dia tujuannya gitu. Jadi kalau untuk penyebaran ilmu astronominya sebenarnya observatorium juga bisa gitu.
Yang kita lihat sekarang ini sebenarnya observatorium itu kan masih fokus di penelitiannya ya, karena kan pembangunan observatorium itu luar biasa, budgetnya itu luar biasa banyak gitu, mahal gitu, sehingga pasti dicondongkan lebih kepada tujuan untuk penelitian gitu, pembuatan teleskop dan lain sebagainya itu memang untuk penelitian gitu. Sehingga kalau melihat mana yang kayaknya lebih cocok nih, kalau menurut saya sampai saat ini tuh planetarium itu masih memegang peranan yang signifikan lah untuk pengembangan penyebaran ilmu astronomi ke masyarakat gitu. Mungkin kalau Bang Hizbullah, gimana peningkatan literasi astronomi bagi masyarakat itu lebih ideal dengan observatorium atau dengan planetarium? Ya, baik. Yes, jadi saya sepakat ya dari Kak Aji. Tapi penekanan saya dari segmentasi ya, segmentasi masyarakat. Jadi masyarakat awam memang lebih cocok untuk planetarium ya, tentu dengan visualisasi yang sangat bagus. Terlebih khusus untuk kategori pelajar ya, ya itu tentu sangat strategis pengenalan ilmu astronomi, didesain sedemikian rupa ya, dikemas dengan sangat baik ya. Kemudian itu memberikan referensi yang bagus untuk adik-adik. Ya, kemudian kalau observatorium tentu punya skill ya, soft skill tertentu. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dalam agenda-agenda seperti misalnya yang kami lakukan ya, seperti stargazing itu, kemudian star party dan sebagainya, itu juga bisa menjadi wadah untuk literasi tersebut. Ya, saya kira cukup. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Rizky IPA 16. Wah, keren nih Min. Ane mau nanya dong, bagaimana sih perkembangan observatorium PTMA di Indonesia dan bagaimana eksistensinya hingga hari ini? Nah, mungkin ini boleh dijawab terlebih dahulu oleh Abang Hizbullah. Ya, baik. Abifah, ya, terkait dengan eksistensi observatorium di PTMA sendiri, seperti yang saya sebutkan tadi, alhamdulillah di PTMA sendiri sudah ada 4 observatorium di lingkup perguruan tinggi, yang keempat-empatnya ini alhamdulillah aktif untuk melaksanakan observasi pengamatan benda-benda langit. Seperti yang baru-baru kami lakukan, ya alhamdulillah kami ruqyat hilal bersama, alhamdulillah secara Zoom, itu pada saat penentuan awal bulan Zulhijjah yang lalu. Ya, meskipun qadarullah ya saat itu belum ada yang berhasil untuk mengamati hilal. Jadi sampai detik ini semakin eksis ya, semakin eksis, dan saya dengar di Jawa ya, di Purwokerto itu sedang berusaha untuk membangun observatorium lagi. Jadi geliat daripada observatorium di Indonesia ini sangat bagus dan sangat baik, melihat dengan juga potensi-potensi yang ada ya, seperti itu. Apalagi Muhammadiyah ya sekarang ini dengan tajdidnya ya, kalender Hijriah global tunggalnya itu semakin aktif untuk hadir memberikan solusi kepada umat masyarakat ya, tentu dengan salah satunya hadirnya observatorium ini. Mungkin itu Kak. Saya silakan ditambahkan mungkin. Mungkin boleh disambut Kak Azra ini. Sebenarnya cukup jelas juga ya. Terus saya ingin menambahkan juga, sebenarnya saya sejujurnya tidak terlalu mengikuti perkembangan PTMA bagaimana gitu, dan tidak tergabung di dalamnya gitu sebagai pribadi gitu. Jadi memang saya kurang tahu nih bagaimana progres dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa yang disampaikan Masnya sangat luar biasa. Oke, mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari makhluk kosmik. Min, apa peranan dari keberadaan observatorium tersebut dalam menunjang aktivitas ibadah umat Islam? Mungkin ini boleh dijawab dulu ya sama Kak Ajraini Nazli. Kak, dipersilakan. Tentunya sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya untuk ibadah sholat ya, pertanyaannya. Iya, ibadah umat Islam. Kalau untuk ibadah sholat, tentunya sebenarnya sudah ada, sekarang udah canggih ya. Jadi kalau misalnya kita mau sholat, kita bisa lihat HP kita jam berapa dan berapa, karena memang sudah ada perumusan untuk penentuan waktu sholatnya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin observatorium zaman dahulu, itu mungkin memang masih menggunakan pengamatan langsung gitu. Oh, mataharinya terbenam pukul berapa? Oh, berarti kita waktu maghrib gitu. Masih semanual itu gitu caranya. Tapi kalau sekarang karena memang sudah ada alat yang canggih, untuk waktu sholat itu kayaknya tidak
memakai apalagi ya, tidak memakai pengamatan secara langsung tiap hari lagi gitu. Tapi mungkin kalau ada satu sih waktu sholat yang mungkin masih pengamatan secara langsung adalah momen sholat Idul Fitri barengan. Kan kita kapan nih mau Idul Fitri gitu. Itu kan pengamatan hilal gitu kan. Dari situ kita tahu Iya, awal bulan kita masuk. Itu sih kalau yang memang masih melakukan pengamatan. Tapi beberapa observatorium termasuk juga OIP UMSU itu masih eh, masih ada terkait ibadah itu ininya sih pengukuran kiblatnya gitu. Jadi masih ke menerima undangan-undangan dari masjid yang melakukan pengukuran kiblat yang lebih presisi gitu. Dan itu sangat-sangat membantu gitu kan mewah. masyarakat Iya. ibadah sholatnya gitu sih. Mungkin boleh jawaban dari Bang Hizbullah? Iya, jadi hubungan observatorium dan pelaksanaan ibadah umat Islam tentu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dalam peradaban Muslim sendiri ya, kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, itu observatorium merupakan warisan berharga oleh umat Muslim. Karena di peradaban Islam lah, di masa kekhalifahan Abbasiyah lah, itu kemudian aktif ya pengkajian alam semesta oleh para ulama yang punya kecenderungan ya, kebanyakan di antara mereka memiliki ilmu yang sangat luas. Yang salah satunya ketertarikan mereka pada kajian alam semesta. Ya, jadi seperti disebutkan tadi, ruang lingkup astronomi atau dalam hal ini astronomi Islam atau ilmu falak itu ya sangat berhubungan langsung dengan observatorium. Ya, seperti sekarang ini kan kajian tentang awal bulan kan belum selesai. Dan itu yang bisa menjawab itu adalah observatorium ya, pada tiada lain dan tiada bukan para praktisi-praktisi yang ada di observatorium itu sendiri. Ya, termasuk juga awal waktu sholat ya, yang juga sempat viral tentang awal waktu sholat subuh. Ya, bukankah OIF UMSU juga ya adalah salah satu yang berikan sumbangsi ya terkait dengan koreksi awal waktu subuh itu. Kemudian juga tentang pengukuran arah kiblat yang disebutkan tadi, betul bahwa sampai detik ini tentu masih ada progres pembangunan masjid-masjid ataupun koreksi arah kiblat, itu senantiasa dilakukan oleh para praktisi observatorium. Kemudian fenomena langit yang lain seperti gerhana, tentu orang-orang yang ada di observatorium lah ya, awak observatorium lah yang hadir aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Bang Hizbullah. Mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya khusus untuk Bang Hizbullah ya dari Observatorium Unismu. Dari Afifa NST mau nanya, Bang, apakah lokasi Observatorium Unismu minim polusi? Mungkin boleh dijawab Bang Hizbullah. Ya, baik, menarik sekali terkait dengan polusi ini ya. Seperti Medan barangkali, Makassar salah satu kota terbesar paling aktif ya di Indonesia. Ya, karena berada di kota besar tentu tantangannya tadi betul adalah polusi, baik polusi udara maupun polusi cahaya. Nah, saya sampaikan bahwa gedung observatorium ini tuh berada di puncak Menara Iqra di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan itu jaraknya itu dengan Pantai Losari ya, mungkin tahu Pantai Losari itu kurang lebih 8 km. Di antara jarak itu adalah gedung-gedung pencakar langit juga, kemudian sumber-sumber polusi cahaya yang lain. Nah, kalau kita lihat di light pollution map itu Observatorium Unis Makassar atau Unis Makassar sendiri, di Makassar sendiri itu skala Borneo-nya ada di angka 6, di kelas 6, 6 sampai 7 ya. Jadi sudah termasuk yang polutif. Ya, barangkali juga sama dengan Medan. Ya. Jadi apa solusinya? Kami ya sebagai pengelola juga sering membawa alat instrumen ke daerah asal kami, itu sekitar 30 km dari Makassar. Itu cukup bersih di sana. Jadi selain mengamati di Unismu, di Observatorium Unismu, kami juga sering membawa instrumen ke lokasi daerah tempat tinggal kami. Seperti itu. Baik, mungkin kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kiyowoger. Menurut Narsum, observatorium mana yang cocok untuk dijadikan referensi untuk membangun observatorium PTMA di Indonesia? Mungkin ini dari siapa dulu yang mau jawab? Kak Ya, saya Ajraini dulu, Nazri? Saya dulu, Bapak. Boleh, Bang.
Boleh, boleh. Ya, untuk kiblat ya, role model pembangunan observatorium di PTMA, ya tadi ada underline-nya PTM, berarti siapa lagi kalau bukan OIF UNSU, ya kan? Ya, OIF UNSU lah yang menjadi kiblat pembangunan observatorium di seluruh Indonesia, dan kami menjadi saksi atas itu, betapa lengkap dan luar biasanya prosedural, sistem manajerial, dan pengelolaan yang ada di OIF UNSU. Kurang lebih kalau saya hitung-hitung di sana itu ada 10 spot ya, 10 spot untuk pengunjung. Kurang lebih, ini baru hitungan saya. Nah, itu bahkan bisa lebih spot yang bisa dihadirkan sebagai edukasi kepada masyarakat yang mau berkunjung di sana. Tentu saya sarankan kepada seluruh kawan-kawan, sahabat OIF dan juga sahabat OUM dimanapun berada, silakan ya bisa membeli tiket 2 kali penerbangan ya, transit dari Makassar kemudian Jogja, kemudian langsung ke Medan, seperti itu. Jadi OIF sampai sekarang ini masih yang kalau buat hierarki ya, masih yang di atas ya, menjadi kiblat bagi pembangunan observatorium di Indonesia. Amin. Baik, mungkin kalau dari Kak Aji ada tambahan? Aman sih, Pipa, bisa Ya. lanjut. Oke, kita lanjut. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Ahmad Faris 98, mau tanya, observatorium apa yang pertama kali berdiri di Indonesia? Nah, ini akan dijawab kedua narasumber, mungkin pertama kali dari Kak Ajra ini. Oke, terima kasih. Yang pertama kali Bosca ya, dibangun sama orang Belanda sendiri. Dan bisa dikatakan pada saat itu sebenarnya ilmu astronomi itu memang lagi berkembang di dunia itu sendiri gitu, bukan cuma di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan belum ada pada saat itu yang memang ada institusi formalnya gitu, sehingga itu ngebuat pembangunan Bosca itu menjadikan Indonesia itu sangat kontributif dalam ilmu astronomi pada saat itu di dunia gitu. Jadi bayangin di benua-benua lain tuh kan rata-rata mungkin di langitnya itu ya ada yang pengamatan langit utara, ada yang pengamatan langit selatan aja. Sedangkan pembangunan observatorium di Asia Tenggara juga ya yang pertama itu di Indonesia, dan Indonesia itu kan khatulistiwa. Artinya dia bisa ngelihat langit selatan, langit utara itu ya hampir sama gitu persenannya gitu lah kan, wilayah langit utara dan selatan. Jadi itu yang membuat salah satu kelebihan juga nih, oh Indonesia bisa memberikan data-data objek-objek di langit utara dan selatan secara bersamaan gitu. Dan itu yang membuat Indonesia jadi sangat kontributif di ilmu astronomi dunia pada saat itu karena pembangunan observatorium Bosca. Jadi perintisnya itu adalah Bosca. Oke, Kak Aji, sebentar boleh saya sampaikan sedikit, ini ada tambahan dari kolom komentar. Observatorium dari Dimas Daus, observatorium pertama di Hindia Belanda bukannya observatorium Muhammad di Jakarta ya Kak? Bukannya observatorium di Jakarta ya Kak? Mungkin boleh dijawab. Sejujurnya saya baru tahu informasi ini sih. Karena iya memang selama ini kan belajarnya yang pertama di Indonesia apa ya? Oh ya Bosca di Bandung gitu kan. Oh, mungkin misalnya ini Hindia Belanda, masih belum Indonesia ya sebutannya ya, masih Hindia Belanda mungkin. Tapi terima kasih banyak atas informasi barunya. Bisa teman-teman cross check juga. Oke. Ya. Mungkin boleh disambut ya. Bang Hizbul. Ya. Ini terima kasih ya kepada Mas Dimas Daus ya. Jadi yang masyhur yang kita ketahui ya kalau dalam pelajaran astronomi dan seterusnya adalah Bosca itu sendiri. Nah, saya juga baru tahu ada observatorium di Jakarta. Nah kalau di Bosca itu sendiri, izin Kak Haji, itu di situ di 1923 ya kalau tidak salah. Jadi observatorium Bosca itu didirikan tahun 1923 ya, dan itu merupakan usaha dari Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda juga. Jadi saat itu kan belum merdeka ya, saat itu 1923. Jadi masih bawah naungan Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda, yang kemudian baru pada tahun 1951 ya kalau tidak salah baru diserahkan ke Indonesia. Itu di Universitas Indonesia saat itu, yang saat itu IPB masih atau FIPA masih tergabung di UI. Nah ini informasi yang berharga ini kalau ada observatorium sebelumnya lagi. Ternyata ada observatorium Mohor di Jakarta. Terima kasih Pak Dimas Daus.
Baik, itu saja mungkin ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Asro. Baik, alhamdulillah ya semua pertanyaan dari Sobat Asro sudah dijawab oleh kedua narasumber kita hari ini. Buat Sobat Asro, nantikan Q&A selanjutnya. Nah, buat Sobat yang belum kesempatan nonton live kita hari ini dari awal, nantikan tayangan lengkapnya itu di channel YouTube OIP UMSU. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin kedua narasumber kita ini adalah kedua tokoh yang sangat sibuk ya, tapi masih menyempatkan waktunya untuk bergabung di live kita hari ini. Mungkin semoga nantinya tetap bisa membersamai di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Kak Ajrumi, terima kasih Bang Hizbullah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.